Tapi nggak ada ya Mas Rido ya, yang cita-citanya jadi pembantu. Nggak ada. Ada. Nih. Ini serius. Tapi kalau Ini serius. True story. Gue punya temen nih. Dia teman bangsat banget. Serius. Ini kampret banget. iya. Kan lembang ngobrol-ngobrol ya. Kok cita-citanya apa? Kayak anaknya bukan indigo ya gue bilang. Tapi rada nyeleneh gitu. Iya. Pas ditanyain, lu cita-citanya apa? Percaya nggak cita-citanya? Apa coba ditebak cita-citanya apa? Pilot paling. Bukan. Kalau Apa anak coba? zaman. Nggak tahu. Nggak tahu. Pengen tahu nggak cita-citanya apa? Apa itu? OB pasar. Salah satu temen yang somplak juga. Apa tuh? Ini cita-citanya mau jadi bajak laut kan Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng kita di Marimar. Mari ngobrol. Bareng Rido dan juga Amar tentunya. Aduh, Oke. alhamdulillah akhirnya Alhamdulillah. bisa lagi ketemu dengan Mas Amar. Juga ketemu sama Mas Ganteng Rido. Yang selalu kelihatan bujangan ya. Dan Mas Amar kelihatannya tambah cakep aja Mas ya. Tambah cakep. Ada artinya nih biasanya. Aduh, angel men urung janjian wis langsung ngomong cakep bae. Ente gue Mar. Bukan janjian di sit mikir. Aku nyonge tadi Iya. matan mikir. Kita nyonge matan ya. Oh di sit lah. Iya. Waduh, Mas Rido sudah di tahun 2021 ya Mas Rido ya. Kan kemarin udah bahas kita. Udah bahas ya. Tappingnya salah ya 2020. Makanya ini ngomong. Kan kemarin udah ngomong kayak gitu Mas. Iya ya. Dan saat ini juga udah di episode ke 7 ya untuk Marimar ya. Terima kasih untuk Teman-teman semuanya. semuanya. Teman-teman semuanya yang setia Iya. selalu Nonton podcast kita ya. nonton podcast kita, walaupun kemarin juga ada isu bahwa podcast kita itu Apa Mas? episode terakhir ya. Oh iya. Anda berarti tidak membaca ya. Iya. Episode terakhir tahun 2000. Tahun 2020 20. dan di awal tahun 2021 kita juga lanjut Mas Rido. Lanjut dong pastinya. Tentunya. Ini kok ada yang baru sih? Ada yang baru. Together Forever. Ya, karena yang kemarin ada gambar Lekonya lagi dibenerin. Iya, lagi Karena ingin diperbaikin ya. Ya, bener. Karena biar kita Lebih nyaman. podcast lebih nyaman Iya, juga ya. betul. Menurut kalian lebih kerenan yang mana sih? Yang Leko kemarin apa yang ini? Kerenan kita berdua dong. Oh. Tapi kalau tempat ya kerenan di di Leko. 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 Ini juga sebenarnya di Leko. Sebenarnya masih di Leko, kita Cuman juga kita beda ini aja, beda background. beda background ya. Betul banget. Dan Mas Rido kalau di Leko itu nggak cuma itu saja. Iya, banyak banget. Tempatnya banyak banget Banyak banget, keren-keren. keren banget. Jadi buat kalian yang mungkin nongkrongnya di Leko juga banyak spot-spot yang keren. Yang keren banget. Ya. Nggak bosenin Instagramable. lah ya. Iya, Instagramable. Iya, benar banget. Padahal cuman segini tapi banyak banget spot-spotnya ya. Iya. Jadi nggak bosenin untuk nongkrong di Leko. Betul banget. Mas Amar, hari ini kita Iya. ngobrolin apa sih, Mas? Ngobrolin tentang apa ya tadi ya? Anda briefingnya gimana dong? Iya. Halo tim kreatif. Hari ini kita ada sesuatu yang berbeda. Ada sesuatu Kok yang disini berbeda. anak semutnya tuli. Oh, ini karena saya manis Mas Rido Oh iya ya. bener. Kalau orang manis itu di mana-mana, semut itu hinggap. Anak sing goleti lah ya. Iya. Ada gula, Ada semut. ada orang ganteng, Wadaw. Aduh. ada semut juga. Ya? Bukan sih. Oh iya gitu. Ada kirain ada gula, ada semut, ada orang ganteng, ada bojone wong. Iya. Hari ini kita mau ngebahas tentang cita-cita, Mas. Cita-cita ya. waktu masih kecil itu apa? Emang pernah kecil Mas Rido? Enggak, aku mah brojole langsung langsung gede. Bukannya Wahin ibunya? Enggak Enggak. wah. Terus keluar gitu. Aduh. Iya, tentang cita-cita pastinya juga para apa ya? Anda Para- terbiasa jadi penyiar. Suaranya penyiar banget. Kebiasaan seperti itu ada. Hey, Iya, beda dong. beda ya. Harusnya beda Podcast. dong. Kan Yang penyiar siapa Mas Rido? Anda bukan penyiar. Kan di sini nggak boleh. Enggak dong, sama dong. Ini juga Oh, penyiar. sama ya. Tapi saya Oke. nggak boleh di sana. Hey, nanti kita mengadakan keributan. Nggak Iya. boleh kayak gitu. Jangan ya. Kita tetap damai, peace. Tetap Walaupun beda platform, tapi tetap kita harus sama-sama ya. Iya, benar banget. Harus
sama-sama saling menguntungkan menjaga, ya. saling menjaga keharmonisan. Iya, Ya benar. enggak sih? Cita-cita ya Mas Rido ya. Iya bener. Waktu masih kecil cita-cita Mas Amar apa Mas? Cita-citanya saya sih waktu kecil. Iya. Kalau kecil sih belum ada cita-cita. Belum ada cita-cita. Emang nggak punya cita-cita gitu? Cita-cita ya kalau kecil sih Standar, biasanya jadi dokter, Standar banget ya. jadi dokter, jadi polisi Iya, gitu ya. Tapi kayaknya waktu kecil itu nggak mungkin Nggak kalau saya mungkin ya. jadi dokter gitu ya. Oh gitu. Sedangkan dokter kan mahal Mas Rido. Iya, heeh. Kan Sedangkan waktu kecil nggak mikirin dong. Masa TK? Kamu cita-citanya apa? Saya pengen jadi dokter. Ah enggak, biaya kuliah dokter kemahalan kan nggak mungkin tapi dong. saya udah mikirin Mas Rido. Anda terlalu tua pada saat itu. Ya, TK cita-cita Anda umur berapa? Hey. cita-cita dokter TK ya. Dulu waktu TK pernah TK nggak sih, Mas? TK pernah dong. Oh TK. Taman Nah, kanak-kanak kan iya. bukan taman kakek-kakek. Bukan. nih waktu TK dulu atau waktu kecil waktu Iya. SD gitu. Cita-citanya dulu apa, Mas? Waktu SD Nggak ada cita-cita. Cita-cita setelah SMP Mas Rido. Oh, setelah SMP. Apa tuh cita-citanya? Dulu cita-cita dulu kan ada nih yang di Oh, ini SMP. buku perpisahan. Buku perpisahan. Iya, cita-citanya apa tuh? Makanya di situ kan nama siapa? Hobi. Hobi. Tanggal lahir Tanggal dulu dong. lahir, kemudian alamat. Dulu belum ada handphone. Iya, terus belum ada WhatsApp. Jadi langsung cita-cita. Cita-cita. Mau jadi apa? Nah, cita-citanya saya itu dulu tertulis di sekolah ya. Apa tuh? Jadi vokalis. Waduh, vokalis apa tuh? Vokalis. Vokalis band. Vokalis band dong. Oh iya. Karena di sekolah SMP dulu ya SLTP. Sebutin nggak Mas? Iya dong. Di SLTP Islam. SMI ya. Dulu SMI Bumi Ayu. SMI Bumi Ayu ya. Dulu itu saya anak bandnya di SMP. Oh, dulu. Aku anak band. Anak band. Nah itu waktu di SMI. Lulusan Islam. tahun berapa Mas? Lulusan tahun 2003-2004. 2003, hampir sama ya Mas ya? Masa? Iya. Tapi di SMI juga, SMP Bukan. Islam. Dulu saya sebenarnya bangga Mas Rido. Bangganya? Bangga sekolah di SLTP Islam. Iya. Karena juga waktu di kelas 3 itu saya yang punya SLTP Islam ini adalah seorang profesor. Iya. Selain profesor juga menteri pendidikan. Oh, bangga banget ya. Bangga sih sebenarnya. Waduh, saya sekolah di sekolahan menteri. Aduh, keren banget. Dan saat ini pun juga alhamdulillah kemarin saya lihat postingan teman Pak Yahya Muhaimin ini masih sehat ya. Alhamdulillah, ya. mudah-mudahan kita doain bersama lah ya. Doain bersama untuk Bapak Profesor Dr. Yahya Muhaimin, mudah-mudahan tetap sehat ya. Tetap sehat. Karena Betul juga saya alumninya dan SMI ya. Iya, SMI. Nah, gimana tuh Mas Amar cita-citanya? Begitu jadi anak band. Ya. Ya, kesampaian nggak jadi anak band? Kesampaian Mas Rido. Jadi vokalis. Jadi vokalis juga di Jakarta. Bandnya apa tuh waktu di Jakarta? Bandnya waktu itu kan karena saya cita-citanya vokalis dulu kan zamannya keren-kerennya ini anak band ya. Iya betul. Waktu zaman ngetren-ngetrennya Ungu tuh pas Ungu. Iya yang keren rambutnya ini waduh keren kan. Keren. Nah, di situ saya kepengen cita-cita menjadi vokalis. Menjadi vokalis. Kemudian saya dari Bumi Ayu saya bukan pindah sih karena orang tua di Jakarta. Akhirnya saya hidup di Jakarta. Dan saya bergaul lah di sana. sama orang Jakarta dan ngeband. Di situ saya posisi juga vokalis. Dan sempat bikin grup band. Namanya Sketsa Band. Oh kayak gitu. Halo buat anak-anak Sketsa, Sketsa. Luar biasa banget ya. Dan setelah akhirnya kan ngeband nih. Iya. Cita-cita tercapai dong. Wah, aku jadi anak band, ya kan? Iya. Nah, kok kenapa nggak dilanjutin? Kenapa nggak dilanjutin? Karena yang namanya band di Jakarta itu masih dulu kan band-band apa ya, anak-anak perantauan, anak-anak kerja nih. Ketika itu saya sendiri nih, salah satu vokalisnya saya dulu sempat dirawat. Kenapa tuh? Di Rumah Sakit Purwokerto. Kenapa tuh? Karena pergaulan. Oh. Pergaulan saya dulu kan zaman ya begitulah ya. Nggak usah sebutin lah ya. Ya sebutin nggak apa-apa. Dulu zamannya Cimeng. Oh Cimeng. Mainannya Cimeng. Kemudian apa ya, sering begadang malam. Akhirnya terus kena pergaulan malam itulah ya. Minum-minuman juga dulu. Akhirnya saya sendiri terkena paru-paru. Oh, paru-paru penyakit ya. Iya, dan saya sempat dioperasi. Kemudian saya pulang kampung dan saya vakum lama nih. Nggak ngeband lagi. Dan
saya ada yang gantiin Mas Rido. Oh gitu. Akhirnya saya udah nggak di Jakarta lagi. Ditinggal pas lagi sayang-sayang ya berarti Iya. ya. Akhirnya di situ saya nggak ngeband lagi. Nggak ngeband lagi. Dan untuk cita-cita saya juga terputus di situ. Oh, seperti itu ya. Jadi sempat mengalami apa namanya ya, cita-citanya itu sudah di anak tangga gitu. Di anak tangga. Iya, kalau masih di bawah tangga kan belum naik nih. Kalau ini udah naikin Udah anak naik, tangga gitu. Tapi sempat nggak sih Mas ngeluarin apa dari cita-cita ini? Gua harus. Jadi dengan sekuat tenaga merasakan cita-cita gua harus berhasil gitu. Iya, sebenarnya saya juga Menyayangkan, cita-cita sendiri saja saya karena kepengen menjadi artis Mas Rido. Dulu saya sempat menjadi sahabat dahsyat, tahu nggak Mas Rido? Oh iya, yang ye la 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 la. Itu pengalaman saya di Jakarta. Gitu. Berarti ini penonton bayaran. Penonton bayaran. Yang datangnya acara dahsyat kan jam berapa sih? Jam 8 ya? Jam 7. Jam 9. Jam 9. Nah, kita datangnya jam 6 pagi ya. Iya. Bener gak sih? Bener kan? Iya, kadang ya jam 8 sih. Jam 8 udah nyampe situ. Udah nyampe situ kan. Nah, tapi kan siap-siapnya udah dari jam 5 dong. Kita udah dandan keren segala macem gitu kan. Padahal di sana kesorot sama kamera juga kagak kan. Banget. Dan kayaknya pengen di depan sendiri. Itu pengalaman saya di Jakarta dulu menjadi sahabat dahsyat. Dan sebenarnya salah satunya biar ada produser yang ngelirik gitu. Iya, jadi saya ikut-ikutan di anak bandnya. Kebetulan saya dulu ketemu sama vokalis-vokalis, ketemu sama artis-artis band, dan ketemu sama salah satu band dari Purwokerto juga, Supernova. Supernova. Saya dibawa dan ini anak Bumi Ayu nih. Oh gitu. Di ruang artis dan saya kenalan sama teman-teman itu di situ. Sebenarnya kepengen kayak kamu kayak gitu. Tapi karena cita-cita saya vokalis. Tapi nggak kesampaian tuh. Tapi nggak kesampaian sih. Cuman mentok sampai tadi kena kena paru-paru dan dioperasi di Rumah Sakit Elizabeth dulu, Purwokerto. Wadaw. Iya, cita-cita sebenarnya kalau semuanya ya, cita-cita walaupun cita setinggi langit ya kalau bahasa dulu ya. Tapi waktu kecil, kalau misalnya cita-citanya nggak kesampaian pun tetap bangga ya Mas Rido. Iya, bangga banget. Mas Rido sendiri cita-cita dulu menjadi apa sih Mas Rido? Kalau dulu cita-cita gue ya, yang pertama itu gue pengen jadi pemain sepak bola Mas. Itu mulai dari umur berapa Mas Rido? Kalau sepak bola itu kita mulai dari SD kelas 1 kelas 2 lah. Aku karena dulu tuh lagi rame-ramenya Serie A. Serie A ya, Italia. Italia. Gue ngefans banget sama Bierhoff. Iya, Bierhoff. Bierhoff itu AC Milan ya kalau nggak salah. Iya, AC Milan. Bener ya? Bener. Bener nggak? Bener, nomor 20. Nomor percaya. 20 ya. Bener. Dulu zamannya David Beckham, Owen, ya, Batistuta. Tapi itu kan nggak terlalu, kalau itu kan di Inggris. Iya. Kalau di mana? Kalau di Italia itu Shevchenko, Inzaghi, Del Piero. Nah, gue senang banget. Pokoknya gue pengen jadi seorang atlet sepak bola. Atlet ya. Bukan pemain sepak bolanya. Yap. Ya pemain sepak bola atlet. Bangsat Amar. Jadi gitu Mas. Jadi kalau yang lain kan dibilang pengen jadi apa? Pengen jadi dokter, pengen jadi ini. Iya. Kalau gue enggak, pengen jadi pemain sepak bola aja. Sepak bola. Gitu. Tapi posisinya kan sepak bola kan ada posisi nih. Kan ada belakang. Kita nggak tahu Mas. Yang penting pokoknya gue pengen jadi kayak dia aja. Gara-garanya gini. Gara-garanya gue ke Jakarta. Gue lupa inget banget tuh. Gue ke Jakarta terus nyongge dolan maring Ramayana Jatinegara harus salah. Ramayana Jatinegara. Nah, ning Ramayana gue anak kaose Del Piero. Regane 15.000-an mesti. Oh, ning Ramayana men. Ramayana kan larang. Terus ding ibune nyong ora ditumbasna ge. Iya. Nyong ora ditumbasna, serius ora ditumbasna. Akhirnya begitu ning terminal Kampung Rambutan harus salah. Iya. Nyong pas balik, nah gue anak kaose Bierhoff. Akhirnya ditukokane gue. Akhirnya dadi ngefans maring gue. Dong eta sing ngefans gue maring Del Piero gue. Yeah. Nah, akhirnya kan pengen jadi pemain sepak bola ya. Ternyata bapak bokap itu atau abah gue orang setuju Mas. Orang setuju nyong jadi pemain sepak bola. Karena kok adu fisik. Terus pokoknya ketemu fisik lah, bakal benturan ya. Yeah. Apa maning kemien wong bal-balan gue seringnya gelut Mas. Bener lih. Gelut sikile apa gelut wonge? Ora wonge, dadi bal-balan kalah gelut ya gue. Itu di Indonesia. Di Indonesia. Tapi kalau di luar enggak dong. Enggak, makanya kan apalagi orang tua kan pengennya anaknya mesti kan cita-citanya apa ya. Jadi anakku cita-citanya pengen jadi pemain bola ya kan. Akhirnya orang boleh ya.
Nah, karena ora oli, bapaknya aku ke pinter. Yo, esok dina minggu latihan. Ngerti li Mas latihannya apa? Latihan apa? Latihannya bulu tangkis, Mas. Oh, kirain latihan Jadi yang pakai selendang. Jadi nyong nganggo anjing apa ya gue ya? Nari berarti. Iya, tari. Di sini ramar nyongnya lagi cerita kotak gue biasa. Nyongnya orang ngerti sing kayak siap. Oh nganggo selendang. Jadi nyong pengen jadi pemain sepak bola. Koreng latihan ya Mas. Nyong latihan maring lapangan asri. Ternyata orang maring lapangan asri nih. Maringnya Hogwan. Hogwan sing pingpong ya. Bulu tangkis. Bahasane wong bumi kan pingpong. Ya udah pingpong tanding tenis meja. Akhirnya nyong bulu tangkis ya. Bulu tangkis. Nah begitu nyong main bulu tangkis, akhirnya nyong cita-citanya jadi berubah. Jadi apa? Jadi atlet bulu tangkis. Kesampean. Alhamdulillah kesampean. Dulu kan sampai berbes, ya. Hit ya. Iya. Dulu ya. Ini yang jadi atlet paling kesukaan aku Taufik Hidayat. Taufik Hidayat. Iya dong. Iya, sama Susi yang Susi di laut Susanti. bukan? Buset, itu Susi siapa? Oh, itu Susi Pujastuti ya. Kalau yang atlet itu Susi Susanti. Iya, kalau misalkan kalian ngomonginnya Susi Pujastuti nanti ditenggelamin, bahaya. Aduh, iya ya. Maaf ya Bu Susi ya. Iya, Bu Susi bukan atlet bulu tangkis. Dia atlet kano. Iya. Kano, kapal, perahu kecil. Perahu kecil ya? Iya, dia senang banget tuh. Ya ngebahas Bu Susi apa ngebahas apa sih Mar? Ya itu setelah menjadi atlet bulu tangkis sampai ke Brebes ya. Ya mentok di Brebes. Karena semua atlet di bumi itu mentok di Brebes Mas. Iya mentok di Brebes ya. Begitu menang nggak menang di Brebes itu ya mentok udah selesai gitu. Udah jadi nggak disalurin ke Jakarta lagi? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Kecuali kita punya bypass ke Jakarta. Gitu. Jadi akhirnya gue kan main bulu tangkis tuh, latihan bulu tangkis segala macam ya. Nah, itu kan cita-cita ya. Cita-cita. Jadi cita-citaku itu nggak pernah ini Mas, nggak pernah dikejar. Gitu. Bukan yang besar, tapi nggak pernah SD kelas ini karena senangnya ini, ya aku cita-citanya itu. Begitu pindah jadi pemain bulu tangkis, aku cita-citanya pengen jadi dia gitu. Begitu aku SMP nih, aku berubah lagi tuh cita-citanya tuh. Jadi apa? Penulis. Iya. Yang ngituin surat gitu. Iya, jadi Pak Pos. Wadaw, bukan dong. Pak Pos kan pengantar surat, bukan penulis. Jadi aku pengen jadi penulis, yang menulis cerita karena dulu aku sering banget bikin diary, Mas. Oh ya, diary ya. Diary. Jadi diary ya kan. Malam ini aku nggak bisa tidur, akhirnya malam ini aku coli. Enggak, sorry. Sabun lagi. Jadi malam ini aku kangen sama dia gitu. Dia nah akhirnya aku punya tuh cita-cita pengen jadi penulis. Nah gara-garanya aku sering baca novel terus Oh bukan dong novel dong Bapak, itu novel Baswedan mah ketua ininya KPK gitu. Jadi intinya gue nggak pernah punya cita-cita yang jelas. Jadi kalau misalkan ditanya cita-cita random aja gitu, senemunya di otak gitu. Dan ternyata sampai sekarang gue hidupnya masih random gitu. Hari ini bikin YouTube, bikin dan podcast. Salah gitu. satunya ya beraliran dengan menulis ya. Tapi untuk zaman sekarang kan sudah nggak zamannya menulis ya. Iya, ketik dong sekarang mah. Banyak ketik. Tapi intinya itu menulis lah, writing. Iya. Tapi kalau sekarang nih Mas, teman-teman semua yang punya anak, pasti kalau ditanya itu nggak bakalan ada yang jadi guru, yang jadi dokter, yang jadi apa, itu nggak Mas. YouTuber ya. Sekarang itu masa ditanyain sama presiden, "Nak, kamu pengen jadi apa?" YouTuber. Iya. "Nak, kamu pengen jadi apa?" Jadi gamer. Kayak gitu. Kenapa Mas. ya Mas kok? Karena anak-anak zaman sekarang. Karena anak-anak sekarang itu referensinya itu. Referensinya jadi YouTuber, jadi gamer, jadi rapper dan kawan-kawannya. Jadi bukan frekuensi. Jadi apa yang namanya ya? Pengalamannya dia atau pengetahuannya dia itu sampai situ gitu. Nah, kalau zaman kita itu pengetahuannya terbatas, Mas. Iya. Kalau pengen cita-cita kamu jadi apa? Pilot paling. Cita-cita jadi dokter. Cita-cita jadi petani kan jarang ya? Jarang. Makanya sampai sekarang petaninya habis. Tapi kemarin Mas, ini aku pengen banget kembali lagi ke alam Mas. Aku pengen banget jadi petani Mas. Sebenarnya ya. Iya serius. Aku pengen punya rumah yang kebunnya itu luas, ada sawahnya dan aku pengen banget bertani serius. Jadi kayaknya seru aja gitu punya rumah belakangnya ada kebunnya, terus ada
sawahnya, ada apa gitu. Iya, dan malam-malam juga terdengar masih alam ya. Iya, betul banget. Kalau rumahnya di tengah-tengah sawah atau di belakangnya sawah. Iya, benar, enak banget kan. Tapi kayaknya sekarang udah jarang deh. Padahal Indonesia itu kan negara agraria kan. Sebenarnya. Tapi kenapa pemerintah tidak mendoktrin anak-anak biar jadi petani gitu. Tapi apa ya jadinya? Tentara. Cita-cita kamu apa, Nak? Tentara, dokter, guru, pilot. YouTuber sekarang. Bukan dong kalau dulu. Kalau dulu kan masih itu tuh. Terus masinis gitu kan. Pilot gitu. Dan alhamdulillah kan banyak kan nggak pada kesampaian tuh cita-citanya. Iya. Karena cita-cita itu yang tadi gue sebutin itu biayanya mahal. Mahal bener. Bener gak sih? Kalau saya sendiri yang biayanya nggak mahal juga nggak kesampaian. Seperti tadi saya bilang ngomong jadi vokalis. Jadi vokalis kan biayanya nggak mahal, Mas. Tapi yang mahal adalah gaya hidupnya, Mas. Gaya hidup dan juga pergaulan sih, Mas Rido. Kalau kita bergaul sama orang, misalkan orang media ya, orang band lah, produser dan lain, kita bisa. Kita bergaulnya sama orang mabok ya jadi pemabok. Kita bergaulnya sama apa ya? Pecandu itu juga. Gamer juga akhirnya jadi pada gamer juga ya. Sebenarnya yang namanya cita-cita itu, kalau kita cita-citanya seperti ini ya Mas Rido. Iya, benar. Misalnya cita-citanya mau jadi YouTuber. Tapi kita bergaulnya sama bukan YouTuber, sama yang lain gitu. Iya. Kayaknya nggak kesampaian Mas. Nggak kesampaian juga ya, karena kan ininya terbatas, Mas. Pengetahuannya atau pengalamannya itu terbatas juga kan. Iya. Akhirnya ngobrol-ngobrolnya juga nggak nyambung gitu. Tapi kan kebanyakan sekarang ya anak-anak Semarang itu jadi influencer, jadi YouTuber, terus jadi gamer, terus jadi apa lagi ya? Yang macam-macam itulah ya. Padahal banyak loh kegiatan-kegiatan lain ya, contohnya jadi CEO gitu. Gue pengen jadi CEO perusahaan gede nih, kayaknya jarang ya anak-anak Indonesia yang kayak gitu ya. Soalnya untuk di kalangan anak-anak sendiri kalau permasalahan seperti itu belum nyangkut untuk ke otak apalagi dia. Sekarang kayaknya yang punya cita-cita jadi guru kayaknya udah dikit kali ya. Kasihan Mas Rido. Kenapa? Sekarang guru itu kasihan tahu. Kenapa sih? Kalau menurut saya nih, dengar nih ya. Kalau gaji guru itu walaupun sekolahnya S berapa sih guru? S1, S2 ya. S1. Kalau kita tidak PNS ya. Iya, kayaknya itu susah ya Mas Rido ya. Menderita, bukan susah lagi menderita. Gajinya lebih gedean gaji pembantu daripada guru. Iya ya. Serius, itu serius banget. Apalagi kalau misalkan mereka ngajarnya gitu ya di sekolah-sekolah swasta. Ya PRT pembantu rumah tangga itu gajinya bisa sampai 1,5 2 juta. Iya. Masa guru gajinya cuma 300.000? Tapi nggak ada ya Mas Rido ya, yang cita-citanya jadi pembantu. Nggak ada. Ada nih. Ini serius. True story. Gue punya temen nih, dia teman bangsat banget, serius, ini kampret banget. Anaknya siapa ya? Dia sering gini nongkrong di apa namanya ya? Gue lupa. Nongkrong di bentar. Angkringan. Gue kalau malam nyong dong wengi mesti nongkrong nih Mas, nongkrong nih angkringan. Iya, angkringan ngarep Sena. Iya. Kan lembay ngobrol-ngobrol ya. Kok cita-citanya apa kayak anaknya bukan indigo ya gue bilang, tapi rada nyeleneh gitu. Iya. Ditanya yang punya. Bukan. Dia anak ada nongkrongnya di situ. Iya, dia anak dari pagi, sore, malam itu nongkrongnya di situ. Kalau pagi itu dia nongkrongnya di studio foto, nanti kalau malam kan ganti itu jadi angkringan. Dia juga nongkrong di angkringan. Kita ngobrol-ngobrol aja gitu. Pas ditanyain, lu cita-citanya apa? Percaya nggak cita-citanya? Apa coba ditebak cita-citanya apa? Pilot paling. Bukan. Kalau apa coba? Nggak tahu. Karena saya belum pernah ketemu orangnya. Nggak pernah ketemu. Pengen tahu nggak cita-citanya apa? Apa itu? OB pasar. Gampret banget kan. Cita-cita itu yang lain itu apa OB pasar, ya Allah. OB itu office boy kan? Iya. Nah, berarti bersih-bersih pasar ya. Mulia banget kan orang-orang kayak gitu. Iya. Mungkin dia juga udah berpikir kalau saya sendiri cita-cita pengen jadi YouTuber gitu. Kayaknya dia juga nggak bisa ya kan. Makanya dia cita-citanya yang realistisnya dia aja ya. Jadi itu Mas. Jadi cita-cita itu juga akhirnya ya, cita-cita itu bukan menjadi patokan, tapi begitu mengalami kehidupan seperti kita ya, yang udah 30 tahun ini pasti
udahlah realistis saja dengan kehidupan, cita-cita mah ya udah gitu. Akhirnya mengikuti zaman atau mengikuti mengikuti dengan apa yang kita lakukan. Bener gak Mas? Bener. Nah, Mas Amar nih, begitu terakhir akhirnya nggak bisa jadi vokalis. Iya. Akhirnya kan ya udahlah, gue relain nih cita-cita gue nggak kesampaian. Akhirnya berpindah kemana tuh? Geser kemana? Berpindah salah satunya masih di broadcast. Di broadcast. Iya. Jadi penyiar radio masih di berhubungan di entertain. Di entertain. Di entertain selain saya jadi penyiar radio, walaupun penyiar radio lokal ya Mas Rido ya. Tapi salah satu bentuk penyiar radio ini menghibur ya. Menghibur dan hobi ya. Kalau penyiar di kota-kota lokal, kota-kota kecil, lokal sendiri sebenarnya untuk pekerjaan ini tidak bisa dibikin untuk kehidupan sehari-hari dan memenuhi kebutuhan sih. Karena hobi aja sih. Akhirnya mau jadi penyiar radio dan gitu. Berarti intinya Mas Amar itu bukan cuma cita-cita sebagai vokalis, tapi lebih ke penghiburnya ya. Penghibur ya. Jadi apa aja kayak tadi jadi penonton bayaran, terus jadi penonton bayaran di RCTI ya, dahsyat. Terus ketemu lagi sama teman-teman artis dan kawan-kawannya. Itu cuma biar dapat notice dari para artis-artis itu, biar Mas Amar juga kecemplung di dunia hiburan itu ya. Enggak Mas Rido. Kan saya kan hidup di kampung nih. Iya. Tapi orang kampung tapi hidup di Jakarta. Iya betul. Ketika saya ketemu sama artis, kan seneng banget nih. Oh gitu. Jadi di apa ya namanya ya? Dikenalkan. Ketika saya pulang kampung, pamer. Itu mah sering sama artis ya dulu. Gitu, tapi untuk saat ini sih ya. Tapi ada tujuan untuk biar dinotis gak sih sama mereka, biar dikasih panggung atau dikasih jalan menuju cita-cita Mas Amar tadi sebagai penghibur. Ada nggak tujuan untuk tujuannya sih ya memang ke situ. Tapi tujuan lebih besarnya lagi adalah biar dipamerin aja gitu. Biar dipamerin dan kalau kita misalkan kita nggak terlalu dekat-dekat banget sama si artis itu, yang nggak mungkin Mas Rido. Iya benar ya. Di mata dia kita hanyalah fan. Hanyalah fans biasa ya. Dan yang meminta foto-foto gitu. Oh gitu. Jadi cita-cita walaupun cita-citanya nggak kesampaian, tapi intinya sudah puas lah ya. Puas lah bisa ketemu dengan para vokalis-vokalisnya sendiri. Gitu ya. Ya. Mas Rido sendiri untuk menjadikan cita-cita yang tadi bilang katanya sudah sampai di Brebes. Nah, itu kok nggak dilanjutin ke jenjang lebih internasional lagi? Ya, yang nasional. Yang nasional lagi itu kenapa? Kenapa dan kecewa nggak Mas Rido? Sebenarnya sih gue nggak pernah merasakan kecewa ya. Maksudnya kecewa untuk apa gitu kan? Iya. Karena pikir gue gini, segala sesuatu yang ada di Brebes, atlet yang ada di Brebes itu harus punya tenaga ekstra, double ekstra ya. Bukan cuma ekstra tapi double ekstra. Kenapa double ekstra? Kita selain untuk berlatih, kita juga harus melawan apa yang ada di situ. Iya. Kenapa? Harus punya skill yang lebih baik. Bukan. Kita harus punya channel orang-orang di sana dong. Oh gitu. Kenapa harus punya channel di sana? Sehebat apapun orang Bumiayu, kalau sudah sampai Brebes, ya sudah dimatikan karirnya. Harus ada orang ya. Harus ada orang dalam. Ya. Harus ada orang dalam. Contohnya, teman gue nih menang juara 1 Indra Kusuma Cup tahun 2006 apa 2005. Iya. Harusnya kalau ada sesuatu yang tingkatannya ke provinsi, harusnya dia yang ditunjuk. Iya. Tapi karena tidak kenal dengan orang dalam dong, iya dipotong karirnya. Iya. Padahal dia berprestasi. Mulai dari yang kecamatan, gitu. Mulai dari kabupaten harusnya kan dinaikkan. Tapi karena ya tadi tidak punya kedekatan dengan para pemimpin-pemimpin di sana, ya diikat. Lebih memikirkan warganya mereka sendiri dong. Oh gitu. Iya. Ini bukan karena gua gagal ya, karena bukan gagal, tapi karena itu kenyataannya. Coba deh atlet-atlet dari Bumiayu yang hebat-hebat mentok itu sampai sampai Brebes. Brebes ya sudah. Berarti kesimpulannya gini Mas Rido. Kita sebagai warga Brebes untuk mencapai cita-cita yang diinginkan susah sekali. Susah ya, pasti ya. Apalagi yang berprestasi gitu. Iya, ya gue juga nggak tahu juga ya. Gue nggak tahu juga gimana mekanisme dan lain-lainnya. Tapi ada cerita lagi. Ini temen ya.
Ini keponakan gue nih. Keponakan gue harus main bulu tangkis di Malang kalau nggak salah. Dia ngikutin Porsenitas. Kalau nggak salah nih ya, gue lupa. Jadi begitu berangkat ke Malang, percaya nggak? Dia di Malang nggak dimainkan. Yang dimainkan adalah orang lain. Padahal dalam pertandingan itu, yang menang adalah keponakan gue. Iya. Yang dimainkan adalah orang yang ditunjuk dari sana. Bukan yang menang. Bayangkan, segila itu. Gue nggak mau menyalahkan siapapun, tapi kenapa seperti itu? Dan hal itu dirasakan banyak atlet di sini. Nggak cuma di Bumi Ayu itu banyak yang ya? mengalami seperti itu. Tapi gue juga nggak tahu ya. Maksudnya gue juga nggak tahu gimana mekanisme dan kawan-kawannya. Tapi yang jelas, gue sih mentok aja sih. Begitu nyampe sana, gue juara 2 atau juara 4 atau juara berapa gitu. Gue kayaknya ya udah sih Bumi Ayu mah Bumi Ayu aja gitu, kecamatan aja. Begitu naik ke kabupaten dan kawan-kawannya, masih banyak kok orang-orang dari sana yang bisa dimainkan gitu. Salah satu contoh lagi ya, misalkan ada event-event besar apa gitu. Event-event besar apa gitu. Yang menurut kita kayaknya enggak itu deh. Iya. Kayaknya bukan dia deh. Kayaknya kita juga mampu gitu. Tapi karena ya itu tadi, karena mereka lebih dekat, mereka lebih intens dengan orang-orang di sana, akhirnya ya gue juga nggak tahu lah ya seperti apa kejadiannya, tapi yang gue rasain itu ini kan kegelisahan gue ya. Iya. Kegelisahan gue mewakili juga. Makanya begitu waktu masuk SD kelas 6, gue itu pindah ke Prokerto Mas latihannya. Jadi gue nggak pernah latihan lagi di Brebes, di Bumi Ayu. Akhirnya gue latihannya itu di Prokerto Mas, biar dapat notis lebih besar. Akhirnya serius, begitu gue latihan di Prokerto, gue pertandingannya jadwal pertandingannya lebih banyak, jadwal mainnya juga lebih banyak, latihannya juga lebih serius, dan atlet-atlet di sana itu benar-benar di apa namanya ya, dibuat gitu, dibuat jadi atlet dan dia dibuat jadi profesional. Cuman pada saat masuk SMP, karena SMP-nya gue di Bumi Ayu, latihannya harus ke Prokerto, akhirnya capek, dan nggak bisa mengimbangi lah antara sekolah dan belajar jadi atlet ini gitu. Akhirnya aku memilih untuk tetap ya udahlah, daripada gue capek nggak boleh pindah ke Prokerto, akhirnya gue sekolah, dan sekolah gue jadi apa sih sekolah kayak gini doang gitu. Mengejar cita-cita tapi nggak dibolehin sama orang tua. Akhirnya gitu. Ya sudahlah, yang penting gue sekolah sesuai dengan orang tua yang inginkan. Ya sudah gitu. Pada saat SMA pun begitu gitu. Jadi nggak terlalu muluk-muluk untuk mengejar cita-cita. Nah, cita-cita gue ya akhirnya ya udahlah, gue pengen apa ya, karena gue sering baca, sering nulis, akhirnya cita-cita gue jadi apa, penulis. Udah jadi tukang ngobrol. Nah, alhamdulillahnya dong hari ini aku tukang bacot ningen di bae. Tukang ngobrol, tukang bikin berita ya Mas Rido. Iya, betul banget. Dan berita-beritanya juga Mas Rido juga aktual juga Mas Rido. Iya, ada yang aktual dan ada yang hoax. Kebanyakan hoax saya. Iya Mas Rido, ngomong tentang cita-cita ya, boleh lah ya, di masa kecil kita bercita-cita setinggi langit ya. Bahkan langit itu ada langit 7. Iya. Ada langit 1, 2, 3. Dan di atas langit ke-7 itu ada lagi Mas. Ada apa? Ada itu, ada Hotman Paris. Karena di atas langit itu masih ada Hotman Paris di situ. Oh gitu. Setelah Hotman Paris nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Iya dong. Iya, boleh lah untuk cita-cita setinggi langit, kita juga tetap semangat. Betul banget. Menggapai cita-cita ya. Berusaha lah untuk cita-cita. Tapi gue sekarang mulai berpikiran gini Mas. Kemarin gue lihat videonya Pak Quraish Shihab. Iya. Quraish Shihab itu bilang gini. Ayahandanya Najwa Shihab gitu. Apa namanya ya? Ada seorang pemuda yang ingin merubah dunia. Cita-citanya merubah dunia. Gitu. Itu di luar nalar. Pokoknya ada seorang pemuda yang bercita-cita sebagai ingin merubah dunia. Setelah beberapa tahun, udah mulai umur 30 tahun gitu ya. Tekek. Hey, Anda kenapa nggak bunyi? Podcast Marimar? Amar kaya? Enggak, Rido kaya. Ada yang nemenin kita. Jadi gitu, ada seorang yang pengen merubah dunia gitu. Ternyata begitu umur 30 tahun gitu, dia nggak kesampaian. Akhirnya dia mulai berpikiran menurunkan egonya untuk menjadikan pengen merubah negaranya. Begitu 30 tahun. Itu bukan dunia, berarti negaranya saja pengen dirubah.
Karena tidak kesampaian akhirnya diturunin tuh derajatnya. 30 tahun. 30 tahun. Begitu 40 gak kesampaian juga nih. Akhirnya dia berpikiran untuk merubah provinsinya. Begitu 50 tahun dia pengen merubah kabupatennya karena tidak bisa menjalankan, karena tidak bisa kesampaian akhirnya diturunin tuh sampai ke desanya. Begitu sudah 70 tahun dia baru berpikiran bahwasanya kenapa dari dulu gue atau dia si pemuda itu tidak merubah dulu dirinya sendiri. Nah, kalau dia merubah dirinya sendiri dari awal, dia kemungkinan bisa merubah dunia. Makanya jadi sombong itu. Ya? Jadi istilahnya sombong bukan? Iya, jadi cita-cita itu harusnya begitu, Mas. Kita mau jadi apa? Iya. Kita mau jadi apa? Nah, kita pikirin dulu. Iya, benar. Kitanya harus seperti apa? Misalkan gue pengen jadi dokter. Dokter itu stepnya apa? Jadi jangan dibalik. Jangan jadi dokternya dulu, baru belajarnya. Harusnya belajarnya dulu biar jadi dokter gitu. Misalkan kita pengen jadi vokalis. Iya. Bener nggak? Bayangkan kalau Mas Amar atau gue dulu belajarnya seriusin aja dulu. Pokoknya gue kejar tuh apa aja. Gue belajar not balok, gue belajar musik, gue belajar tangga nada, belajar apa saja. Begitu gue udah punya udah punya tenaga yang besar, udah punya notis yang besar, udah punya segala sesuatu yang besar, akhirnya mungkin cita-cita itu bakalan lebih nyundul gitu, lebih gampang dicapainya. Bener gak sih, Mas? Bener, dan berjalan dengan sendirinya karena kita banget berusaha ya dari yang iya, bener. Salah satu contoh misalkan si Agnes Monica, tahu kan? Iya, Agnes Monica ya. Itu dari artis kecil, Mas. Dari artis kecil dan sampai sekarang sudah besar, internasional banget. Nah, gue baru kepikiran ini setelah 30 tahun. Akhirnya gue pikiran bahwasanya apa yang menjadi cita-cita gue saat ini? Cita-cita gue saat ini ya gue seorang yang suka ngebacot ini gitu, orang yang suka ngomong ini, orang yang suka nulis ini. Jadi gue sekarang lebih fokus bidang gue adalah untuk menjadi orang yang menulis untuk biar dapat notis dari orang. Biasanya gitu. Kreator lah kayak gitu. Makanya gue kenceng banget loh. Apa aja kayak podcast kita ini kan tidak pernah berpikiran bahwasanya ini bakalan dapat AdSense, dapat iklan dan segala macamnya, enggak. Tapi mudah-mudahan. Tapi karena sudah menjadi sebuah cita-cita, udah menjadi sebuah segala sesuatu ini. Alhamdulillah dong, Mas. Lihat contohnya, dong di depan ini ada apa, Mas? Kita sudah berapa episode nih di sini ada nih. Ada 3 episode ini. Dan target kita di endorse ya sama Leko. Leko ini 10 episode. 10 episode. Kan gak ada cita-cita, Mas. Begitu kita bikin, tiba-tiba dari Leko ngabarin, "Mas, mau nggak bikin podcastnya di sini?" Gitu kan. Makanya cita-cita itu jangan dulu dapat AdSense-nya, jangan dulu dapat endorsement-nya, tapi bikin aja dulu sesuatu. Jangan mengharapkan gitu sesuatunya. Kita bikin aja yang baik, yang bagus, nanti endorsement pasti datang sendiri. Saja gitu. Ya itu salah satunya ya. Apa sih, Mas, yang hari ini mensupport kita, Mas? Mensupport kita adalah Leko dong. Leko itu apa sih, Mas? Leko itu singkatannya. Bukan Leko singkatannya. Leko itu tempat apa? Leko itu tempat nongkrong. Tempat nongkrong ya di Leko. Ya betul banget. Tempat ngopi ya di Leko dong, yang enak banget. Tempat nyaman ya, Mas, di tempatnya banget. Ya. Lokasinya di mana sih, Mas? Lokasinya di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan di kilometer 1. Bertepatan nggak jauh deh dari perempatan lampu merah ya. Terminal ya. Terminal bener banget. Samping terminal Baru Bumiayu. Iya, betul banget. Ini yang spesial di sini. Yang ini nih ada di depan kita nih. Apa sih, Mas? Yang ini nih yang di depan kita. Di depan kita itu Kobot dong. Kobot itu apa sih? Kobot itu adalah salah satu minuman kopi di Leko ini yang recommended banget ya. Banget. Pakai banget dong, Mas. Jangan cuma recommended tapi recommended banget. Kenapa dikatain banget? Bisa diminum di sini. Juga bisa dibawa kemana-mana ya. Kemana-mana. Kobot itu apa sih, Mas, panjangnya? Kobot itu kayaknya bukan kayaknya ya. Kopi botol. Kopi botol. Makanya bisa dibawa kemana-mana. Dibawa kemana-mana nggak kayak yang lainnya. Iya, yang lainnya mungkin pakai gelas. Diminum di situ aja. Tapi di Leko sendiri bisa diminum. Ini bisa diminum dan juga bisa dibawa pulang. Apalagi yang kemarin kita ngomongin, Mas Rido. Apa tuh? Bisa buat mertua. Waduh, ya bener banget. Masa malam mingguan misalkan kita nongkrong di Leko ya. Kemudian pulang cuman bawa martabak, bawa anaknya saja. Iya, tapi ketika dibalikin anaknya saja yang dibalikin. Nggak dikasih oleh-oleh. Biasanya bawa martabak. Kan kasihan makan martabak banyak-banyak seret. Di sini nggak ada martabak, Mas Rido. Kan beli di jalan, Mas. Oh, beli di jalan. Kalau di sini ada.
Roti Marimar itu tadi. Oh iya tadi roti Mariam dong. Oh, roti Mariam. Masa Marimar. Roti Mariam. Kayak podcast kita aja. Kemudian kalau misalkan biar mertuanya juga senang. Tadi saya makan menu di sini. Apa tuh? Gitu. Kirain apa ya? Ini nasi Magelang. Magelangan. Kirain saya pesen nasi kemudian sana di Magelang gitu. Di Magelang. Ternyata nggak usah ke Magelang. Di Leko juga ada. Tapi ini kita lagi ngebahas ini kopi kobot. Kopi mertua gimana? Kenapa mertua tiba-tiba dibawakan nasi Magelangan? Kita padahal lagi ngebahas itu yang namanya kopi menu kobot. recommended nih, yaitu kopi kobot. Kopi kobot ini adalah kopi botol. Ini ada 2 varian, yaitu yang 200 ml dan 500 ml. Bedanya apa tuh? Bedanya kalau kopi kobot 250 ml ini one shoot espresso with fresh milk. Kalau yang 500 ini bedanya ya beda banget. Apa tuh? Karena lebih besar botolnya. Selain lebih besar botolnya juga ini double shoot espresso with fresh milk. Itu aja ada yang sweetness dan unsweetness ya. Ada yang manis dan ada yang tidak manis. Makasih Mas. Jadi luar biasa ya Leko ini ya mendukung kita. Jadi mendukung orang-orang berkreasi. Makanya begitu lihat podcast, wah Marimar nih, keren nih. Langsung aja mereka nggak basa-basi support kita, bener gak Mas? Bener, dan di sini juga untuk anak-anak nongkrongnya Mas Rido nggak cuma anak-anak muda saja. Iya, bener banget. Orang tua juga ada yang nongkrong anak-anak di sini. Juga ada tadi. Anak-anak juga dibatasin Mas Rido di sini. Iya, yang penting kan ada orang tuanya. Ada orang tuanya ya. Iya dong, tadi orang tua kan bawa anak. Oh gitu. Mas Rido bawa anak nggak? Enggak dong. Enggak. Anak saya sama uminya. Ya, jadi Mas Amar, terima kasih banget ya buat Leko ya. Buat Leko terima kasih banget. Kita juga sebelum acara podcast tadi kita prepare nih. Iya, makan dong. Tadi Mas Amar makan apa tuh? Ya itu. Nasi Magelangan. Kemudian ada apa sih tadi yang kriuk-kriuk itu? Oh, ini jamur crispy. Kemudian saya ngopi itu. Apa tuh? Apa ya? Seumur-umur belum pernah ngopi. Apa tadi ya? Kopi pokoknya kopi racikan di sini lah. Enak ya? Enak banget. Kopinya beda. Kayaknya di kafe-kafe lain nggak ada. Nggak ada ya, cuma ada di ini namanya kopi signature. Jadi kopi kemudian dicampurin. Pengennya apa nih menunya nih? Apakah pengen kopi dicampur karamel, campur susu, campur apa tadi? Pokoknya banyak lah variannya ya. Banyak varian kopi-kopi yang nggak ada di kafe-kafe lain. Pokoknya kalau kalian pengen ngopi yang santai, yang rileks, yang bisa buat santai, ngopi dengan enak, langsung datang aja ke Leko Kedai Kopi. Bumi Ayu ya. Di mana Mas? Alamatnya Mas? Di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tentunya di perempatan lampu merah nggak jauh deh dari kilometer situ. 1 ya. Kilometer 1. Banget. Jadi terima kasih banget buat Leko yang selalu support Marimar. Iya. Apa namanya? Selalu kelal. Selalu. Leko Mania. Mantap. Apa mania? Marimar podcastnya. Tempat nongkrongnya Leko di sini. Kayaknya barang begini salah bae Mar. Iya. Marimar podcastnya. Marimar podcastnya. Mantap. Salah Mar. Leko Kedai Kopi. Tempat nongkrongnya. Nah gitu dong. Benar kalau anak-anak muda Bumi Ayu. Kalau belum pernah ke Leko kayaknya ketinggalan zaman gak sih? Ketinggalan banget. Ketinggalan ya karena Leko ini adalah salah satu kafe pertama di Bumi Ayu. Bener, Anda menjilat sekali ya. Oke deh kita balik lagi ya. Balik lagi ke cita-cita. Cita-citaku ingin menjadi dokter apa sih ya? Bener ya kayak gue ya? Bener. Cita-cita. Lagu desa apa sih Mas ya? Lagunya Joshua ya. Kayaknya gara-gara kue Mas. Gara-gara lagu, gara-gara tayangan-tayangan ya? Iya, gara-gara tayangan TV. Setiap tayangan TV dulu misalkan ditanya, itu pasti jadinya itu tuh, dokter. Terus polisi, tentara, bener kan, pilot dan kawan-kawannya. Makanya akhirnya anak-anak desa juga melakukan hal itu gitu. Terus ada cita-cita yang lebih aneh lagi Mas. Aneh, saya juga ada Mas. Apa tuh? Teman sekolah ya. Apa dulu tuh? Kan di buku kenangan itu kan ya. Di buku kenangan kan ceritanya ada tuh. Ada nih cerita. Pasti ada. Itu teman kampret tuh pasti kayak gitu tuh. Iya, temennya emang temennya somplak banget, temen yang somplak. Apa tuh? Kayak gini, cita-cita teman-temannya mau jadi pilot, kemudian mau jadi guru,
mau jadi kepala sekolah dan yang lainnya yang umum-umum gitu. Iya benar. Apa tuh? Ini kan dulu kan cita-cita dan itunya dikumpulin nih. Iya benar. Sebelum menjadikan buku kenangan ya. Iya benar. Ini dikumpulin dan teman saya nih, salah satu teman yang somplak juga. Apa tuh? Ini cita-citanya mau jadi bajak laut kan. Tapi seru kan juga. Bahaya, seru. Iya, pasti sampai itu dipanggil loh Mas Rido sama BP dulu, bukan BK ya. Sama BP. Kenapa tuh? Kok Ya, dipanggil? Lah takutnya ini serius mau jadi bajak laut. Tapi kan enggak dong, harusnya kalau ada anak yang punya cita-cita kayak gitu kan harusnya loh kok bisa? Harusnya berpikir dong, ini anak asupan pelajarannya, asupan otaknya itu apa? Bener gak sih? Bener. Iya kan mungkin saja dia punya dari apa ya namanya? Baik apa ya? Referensinya itu dari apa gitu dari kan? Apa? Mungkin dari filmnya siapa, Bay? Dulu bajak laut ya. Bajak laut, film Titanic ya. Hah? Titanic bukan? Pirates apa? Nah ya. Itu kan mungkin dari itu atau apa dari mana kan? Tapi sekarang anaknya ya, saya ada media sosialnya di Facebook juga ada. Beneran jadi bajak laut? Mungkin jadi bajak laut kali ya. Oh jadi pelaut dia mungkin ya? Pelaut. Oh itu kan? Dia sekolahnya di pelayaran. Wah itu malahan keren. Berarti itu referensinya. Mungkin dia mau jadi pelaut, cuman karena taunya bajak laut ya udah. Salah mungkin pengennya jadi pelaut. Tapi sukses juga anaknya. Sukses. Alhamdulillah dong. Karena dia masuknya di kelautan lah ya. Jadi dulu di SPM kalau nggak salah. Oh berarti itu jadi pelayar. Dari pelayaran. Dan dia bergaulnya sama orang-orang luar, Mas Rido. Iya lah kan pelayaran di media itu. Sosialnya keren dah. Gak tau mudah-mudahan nggak jadi bajak laut beneran di situ ya, Mas Wawan. Tapi jadi pelaut saja ya. Jadi pelaut, cocok nggak jadi bajak laut dong. Selain tempat lu yang tadi jadi bajak laut itu, Mas, ada nggak teman-temannya Mas Amar yang cita-citanya itu kesampaian, Mas? Ada nggak, Mas? Cita-citanya kesampaian kayaknya. Ada yang ngobrol nih misalkan, gue pengen nih jadi guru dan alhamdulillah sekarang jadi guru gitu. Atau nggak yang jadi dokter gitu, terus jadi dokter aja gitu. Karena emang dia cita-citanya terus kesampaian gitu. Ada nggak, Mas? Mungkin ada. Mungkin karena saat ini pun kita hanya kenangan ya. Dan tali silaturahmi kita untuk alumni teman-teman sekolah saya yang tidak terlalu dekat. Bukan tidak terlalu dekat. Apa Anda yang disingkirkan dari pergaulan teman-teman? Tetap masih ada hubungan. Ada silaturahmi ya. Ada, tapi sebagian enggak seluruh. Dulu kan ada kelas 1A, B, C, dan E. Nih kan? Sampai 5 ya berarti sampai 5 dulu. Dan satu kelasnya ini ada sekitar 30 lebih lah. Iya. Dan terus, banyak banget kan Mas Rido. Iya. Otomatis yang masih deket, hubungan dan yang juga masih dekat, ya ada sebagian saja. Ada nggak dari teman-teman kalian itu, dari teman-temannya Mas Amar itu yang jadi beneran ini, jadi orang ini gitu? Ada jadi orang ini untuk kayaknya saya sendiri belum tahu. Belum lihat tahu ya. Iya. Tapi kalau ke gue ya dulu waktu SMP itu cita-cita gue random banget sih, Mas. Apa sih? Yang jelas sih gue bukan punya cita-cita ya. Setelah menjadi atlet itu. Setelah lewat jadi atlet itu gue itu yang penting gue jadi orang yang bukan yang terkenal ya, tapi punya yang bisa dilihat sama orang gitu intinya. Gitu. Serius. Kita kan dulu ada majalah dinding ya, Mading tahu nggak? Ya, Mading tahu. Nah, di Mading itu yang lain kan Mading dipasangin tuh, ada puisi, terus ada informasi. Percaya nggak, Mas? Madingnya gue tuh diambil kuncinya, Mas, sama aku. Jadi satu mading, yang lain pada banyak nih, ada puisi, ada apa? Foto-foto. Mading tempat gue itu foto gue berlima. Serius sama teman-teman gue. Jadi teman-teman suruh teman-teman gue kayak, yuk pada foto gitu. Kita foto. Jadi pada foto berlima. Terus kita namain tuh. Dulu itu zamannya FC, tau nggak? Iya, FC tau kan? Yang apa ya singkatannya? FC apa ya? Bye. Oh, ada zaman maaf. Pokoknya boy band Korea lah, boy band. Nah, gue foto tuh berlima tuh. Terus gue namanya Sobat. SOBAT. SOBAT itu nama-nama panjangan dari nama. Bukan SOMAD. Apa tuh? Somat. Bukan. Itu ini dong, apa namanya? Minyak. Apa minyak atau obat ya? Sobat kan minyak bok. Soman itu mah. Oh iya bukan ya. Bukan itu bukan produk. Jadi SOBAT gitu. SOBAT itu nama teman-teman gue gitu. Jadi kita namain Sobat dan terus itu di situ ada foto gue sama teman-teman gue gitu. Ada yang ngefan. Iya, jadi gue pasangin aja tuh. Jadi biar kita nggak terlalu hits ya. Teman-teman gue nggak terlalu hit. Akhirnya satu mading itu cuman difotoin
Enggak, dipasangin foto kita aja berlima gitu. Look, dikunci sama gua dan kuncinya diumpetin. Yang lain nggak boleh masang karena gua yang wajib masang itu. Jadi sebenarnya sih gue pengen aja jadi orang yang dilihat sama orang sama gitu. Orang, ya. Itu kayaknya sih gara-gara itu deh. Akhirnya sampai sekarang nih gue pengen banget dilihat ya. Pengen terkenal lah ya. Tapi ternyata teman-teman gue yang 4 itu rada nggak terlalu sepede gue sih. Makanya mereka menjauh. Tapi Mas Rido, untuk terkenal kita juga mudah-mudahan bisa memotivasikan. Bener banget. Jangan terkenal kemudian kita jadi sombong. Jangan sampai dong ya. Mudah-mudahan dengan kita begini nanti ada produser yang nonton ya, pengen bikinin podcast buat kita yang serius ya. Jadi kita lebih terkenal lagi, dan semakin kita ke atas, semakin kita karirnya ke atas, semakin kita harus menunduk juga. Oh betul banget, kayak ilmu padi dong. Ilmu padi ya. Oke. Apalagi ya Mas ya cita-cita. Kalau anak-anak sekarang udahlah ya. Kita kayaknya rada miris juga dengan cita-cita anak sekarang ya. Cita-cita anak sekarang nggak kayak cita-cita zaman dulu. Zaman kita ya. Zaman kita. Bener intinya banget. Kalau cita-cita zaman kita setinggi langit, tapi kalau anak-anak sekarang nggak terlalu sampai langit lah ya. Nggak terlalu kayaknya. Kayak yang penting udah jadi YouTuber selesai tuh. Iya. Zaman sekarang nggak tahu untuk zaman kesananya lagi ya. Iya, tapi harusnya sih bagusan seperti ini Mas. Bagusan cita-cita anak-anak sekarang, karena mereka referensinya lebih banyak gitu. Iya kan, bener gak sih? Misalkan tiba-tiba anak gue gitu, misalkan anak gue nanti bilang, gue pengen jadi kayak Abi dong gitu, pengen jadi penyiar. Nah bagus juga tuh. Gue pengen juga, kan nggak terlalu mahal juga kan kuliah biar jadi penyiar gitu kan. Bayangin aja dulu, gue pengen jadi tentara, masuk tentara aja susah banget. Pengen jadi polisi, bayarnya mahal. Ada ya yang nggak jadi polisi nggak jadi ya? Banyak ya. Gue juga waktu lulus STM tuh, gue pengen jadi itu tuh, pengen jadi polisi. Harusnya kalau dulu kenal sama saya Mas Rido, ngomong jadi polisi saya jadiin. Jadi polisi apa? Polisi tidur. Gue diinjek dong kalau gitu ya. Iya, kan polisi, judulnya polisi. Oh, yang penting polisi ya. Yang penting polisi tidur. Ya. Di Indonesia itu ini jokesnya Gus Dur. Jokesnya Gus Dur. Gimana maksudnya? Polisi paling jujur itu cuma ada 3 Mas. Polisi apa aja tuh? Satu polisi Hugeng. What is polisi Hugeng? Iya, polisi Hugeng itu Kapolri pertama lah. Dia itu jujur banget orangnya. Namanya Pak Hugeng. Itu. Pak Hugeng. Pak Hugeng itu orangnya jujur banget. Yang satu itu polisi ini Mas, patung polisi. Satunya lagi itu polisi tidur. Ada satu lagi Mas. Apa tuh? Yang datangnya telat. Apa tuh? Polisi India. Polisi ini ya, dia paling jujur ya. Kalau datangnya telat dulu. Ya. Kenapa sih ya polisi India itu datangnya pasti pas filmnya mau selesai gitu. Kenapa ya? Ada tuh film apa ya yang pakai sepeda. Apa sih? Atun. Iya, yang pakai sepeda itu. Apa sih, Boy? Iya. Ya Allah. Langsung di sini ditulis nih besok nih. Nes kok ngedit angel gue. Tapi intinya itu ya Mas ya. Jadi ladusing. Oh, ini apa ya? Apa, Boy? Arane. Polisi ladusing. Oh iya. Ya Allah, tontonannya pasti gak ada. Mas Amar kan udah punya anak nih Mas. Udah. Nah, pernah nanya nggak Mas cita-cita anaknya Mas Amar itu apa? Kalau nggak gini lah, punya cita-cita nggak sih buat anaknya itu biar jadi apa gitu Mas? Sempat saya tanyain apa tuh? Si Nicholas itu. Niko cita-citanya pengen sama kayak bapak nggak? Jadi barista? Enggak. Apa tuh? Dia kenapa tuh? Kenapa nggak pengen jadi kayak bapaknya gitu? Nggak punya kafe sendiri, belum punya kafe sendiri kali gitu. Ya. Terus cita-citanya apa tuh anak? Sampai saat ini ya YouTuber sih dia. YouTuber, pengen jadi. Nanti bisa apa ya? YouTuber bisa belajar sama Om Bayu. Om Bayu tuh. Iya bener banget. Kemarin saya sempat kenalin. Nanti Niko jadi YouTuber ya. Nanti bergaulnya apa ya, minta apa? Belajar ilmu sama Mas Bayu. Oh gitu. Bayu. Hari ini seru banget ya, ada produsernya kita. Iya. Ini nanti kan mungkin di situ juga tanya-tanya Bayu gimana, nanti tongolin aja sini ya. Oh bisa. Yang kan dia yang edit. Ya apa?
Oh iya benar, suka-suka dia aja. Habis ini di cut aja sepanjang 45 menit tuh. Ayo Bayu si kampret nih. Jadi gitu ya Mas. Cita-cita ternyata kita punya banyak cita-cita ya Mas. Banyak dari mulai umur kita TK ya, kemudian SD, kemudian SMP. Cita-cita pasti berubah sesuai dengan ininya ya Mas. Pergaulan kita. Pergaulan dan waktu kecil ingatan kita. Ingatan kita pengen jadi apa? Kita lagi moodnya apa nih? Cita-cita kita pengen bergaul sama teman, cita-citanya teman biasanya jadi pilot. Aku juga jadi pilot. Kayaknya dia beda, ntar beda lagi. Iya gitu. Ini seperti itu. Untuk cita-cita ya bolehlah cita-cita kita setinggi langit, tapi kejar kalau cita-cita kepengen tersampaikan. Cita-cita pengen digapai, benar-benar harus menyiapkan. Intinya harus menyiapkan apa yang menjadi cita-cita kita. Iya. Intinya itu serius sih. Lah intinya. Serius. Nah, buat teman-teman semua yang masih SMP, masih SMA, kalau kalian punya cita-cita, gapailah. Nah, cara menggapai itu sebenarnya gampang. Iya. Kita yang sudah mengalami kegagalan dalam bercita-cita gitu ya. Kalau misalkan kalian punya cita-cita, gampang syaratnya. Ini bukan seorang orang tua yang mengajari anak-anak ya, mengajari orang-orang yang lebih junior dari kita ya. Tapi kalau kalian punya cita-cita, gapailah. Tapi syaratnya menggapai itu gampang. Apa itu Mas Rido? Menyiapkan segala sesuatu yang untuk menggapai cita-cita kita. Gitu. Benar ya Mas? Benar. Dan yang namanya cita-cita ini Mas Rido ya. Cita-cita anak-anak kan beda nih. Iya. Kemudian cita-cita remaja juga beda ya. Cita-cita setelah kita melewati masa-masa remaja beda Mas Rido. Berumah tangga gitu ya. Berumah tangga. Apa tuh? Cita-citanya kalau saya sendiri ya, cita-citanya ya kepengen membahagiakan keluarga saja sih, terutama membahagiakan orang tua, kedua orang tua kalau orang tua masih hidup ya. Ini juga buat kalian yang mungkin masih kedua orang tua masih hidup ya, tolonglah diusahakan untuk membahagiakan kedua orang tua. Karena tapi juga, ada teman yang paling nyebelin Mas, cita-cita. Cita-citanya ini apa namanya? Ingin berguna bagi nusa dan bangsa. Itu paling nyebelin, serius. Cita-cita macam apa itu? Cita-cita. Ya kan ada teman-teman gitu kan. Ada cita-cita lu apa? Cita-cita gue pengen pengen berguna bagi nusa dan bangsa dan berbakti pada orang. Itu bukan cita-cita, itu kewajiban kalian sebagai warga negara. Itu kewajiban kalian sebagai anak dari orang tua kalian dong. Karena juga kita dilahirkan di negara tercinta ya. Iya benar dong. Kalau kita bisa melakukan itu ya lakukanlah gitu. Harusnya seperti itu sih. Iya. Itu saja sih Mas Rido untuk cita-cita itu. Yang penting kita nomor satu itu cita-citanya nomor satu ya. Diniati dan kita nomor satu cita-cita membahagiakan orang tua. Ya betul sekali. Kalau kita sudah cita-cita membahagiakan kedua orang tua, ketika kedua orang tua sudah bahagia, pasti orang tua mendoakan kita. Betul banget. Dan cita-cita kita ini juga pasti akan tercapai karena doa kedua orang tua. Makanya buat yang orang tuanya masih ada, doakanlah orang tua. Walaupun sudah tidak ada juga masih tetap mendoakan masih harus, dong. Karena salah satu pahala yang tidak akan terputus adalah doa orang tua ya. Bukan. Doa dari anak. Doa dari anak ya. Iya, doa dari anak soleh itu tidak akan terputus sampai kapanpun. Itu Mas Amar. Ya cukuplah ya. Mudah-mudahan pembahasan tentang cita-cita ini kalian juga punya cita-cita apa? Iya. Capailah cita-cita kalian. Dan mudah-mudahan buat kalian yang punya cita-cita setinggi langit, mudah-mudahan tercapai. Di tahun kemarin kalian belum tercapai cita-citanya, mudah-mudahan di tahun setelah ini cita-citanya tercapai. Amin dong ya. Betul. Ini satu lagi nih yang mau gue sampaikan buat teman-teman yang belum punya cita-cita. Ya, yang sedang mau mengejar cita-citanya. Jadi gini Mas, gue mau ngomong sedikit aja. Kalau misalkan kalian punya cita-cita, kalau kalian belum punya cita-cita, sekarang pikirkanlah apa yang menjadi kesenangan kalian. Iya. Kalau kalian senang di situ, ya sudah, tekuni saja sebelum kalian merasakan yang namanya beban hidup. Iya. Karena kalau kalian masih jadi anak-anak itu masih enak. Apa-apa masih minta, apa-apa masih menjadi beban orang tua. Tapi kalau kalian sudah menanggung biaya hidup sendiri, biaya makan sendiri, biaya kos-kosan sendiri, biaya pulsa sendiri, nanti kalian baru kerasa bahwasanya itu sangat berat. Makanya banyak banget orang yang cita-citanya akhirnya mentok gara-gara harus memenuhi kebutuhan. Bener nggak Mas? Untuk survive, akhirnya mereka apa aja dihajar, akhirnya tidak sesuai dengan cita-cita mereka. Makanya selama kalian belum merasakan itu,
lakukanlah apa yang menjadi cita-cita kalian, siapkanlah apa yang menjadi cita-cita kalian, dan gapailah cita-cita itu. Ya, Salah Mas? satunya adalah doa ya. Iya betul doa. sekali. Tanpa kita berusaha, tanpa kita berdoa, pasti segala sesuatunya tidak akan tercapai. Betul. Terima kasih ya Mas Amar hari ini. Terima kasih banget, dan kayaknya obrolan kita juga di Leko ini semakin asik ya Mas. Semakin asik banget. 10 episode loh Mas Rido. Luar biasa. Ini baru 3 episode ini ya. Iya, masih banyak untuk episode berikutnya. Menarik, yang berikutnya yang menarik dan lebih seru Mas Rido. Betul banget. Apalagi sekarang ada Mas Bayu. Ada Mas Bayu. Kreatif paling keren. Masih jomblo loh. Masih jomblo ya. Bener banget. Nanti mungkin kasih tema-tema yang lebih keren lagi ya. Oke. Tim kreatifnya juga udah siap. Kayaknya udah udah banyak nih. Udah gini. Jangan kepanjangan. Malas ngedit. Okay. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video kami. Ya, di podcast Marimar. Mari ngobrol bareng Rido dan Amar tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. See you. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video kami biar kami tambah semangat dalam membuat videonya. See you.